Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sedikit lagi materi ya. Topik kita hari ini adalah tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Ya, jadi topik kita hari ini adalah gerak kuat dan lemah dalam tari. Nah, kalian pasti sudah mengetahui ya, apa itu tarian. Ya. Tarian itu adalah kegiatan di mana kita menggerakkan anggota tubuh dengan diiringi musik. Ya, itu tari. Ya, jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa tari itu adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh dengan diiringi musik. Itu adalah pengertian dari tari. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gerak kuat. Gerak kuat ya. Apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Nah, itu gerak kuat. Jadi gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya ya. Sebelum kita ke contoh, kita bahas satu lagi ya. Tadi gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Terus kemudian yang kedua ada gerak lemah. Nah, gerak lemah itu adalah gerakan yang dilakukan dengan lemah atau lembut. Ya. Jadi gerak kuat itu adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan lemah atau lembut ya. Itu pengertiannya dulu. Selanjutnya dalam gerak kuat biasanya ya, dalam gerak kuat biasanya anggota tubuh yang digerakkan adalah tangan, kemudian kaki ya. Jadi dalam gerak kuat itu biasanya anggota tubuh yang digerakkan itu adalah tangan dan kaki. Nah, contoh gerakannya ya, karena kita ke contoh gerakannya. Contohnya untuk gerakan tangan, misalnya itu kita bisa gerakan melambai, kemudian bisa juga gerakan
mengangkat tangan. Terus misalnya kalau misalnya gerakan kaki, kita bisa buat gerakan kakinya itu adalah meloncat. Kemudian misalnya kita bisa buat gerakan kakinya berjalan atau bahkan menghentakkan kaki. Ya, itu contoh gerakannya ya. Jadi dalam anggota tubuh yang digerakkan tadi adalah tangan dan kaki, itu untuk gerak yang kuat. Kemudian contoh gerakannya untuk gerakan tangan yaitu melambai dan mengangkat tangan ya. Sedangkan untuk kaki dia ada meloncat, berjalan, serta menghentakkan kaki, dan masih banyak lagi ya contoh gerakannya. Kemudian anggota tubuh untuk gerak lemah ya. Anggota tubuh yang digerakkan, itu adalah contohnya kepala ya. Jadi dalam gerak lemah, tubuh yang digerakkan itu adalah kepala. Contoh gerakannya ya. Ini contoh gerakan kepala, misalnya menggeleng, kemudian ada lagi mengangguk, kemudian menoleh ya. Nah, jadi untuk gerak lemah, tubuh yang digerakkan tadi adalah kepala. Contoh gerakan kepala itulah menggeleng ya. Kemudian mengangguk dan menoleh. Menggeleng itu seperti ini ya. Nah, kemudian mengangguk ke bawah, atas bawah gitu. Terus kemudian menoleh, kalau menoleh kiri kanan ya, itu ya. Itu contohnya ya. Oke, selanjutnya kita ke materi memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian ya. Nah, tadi kita udah mempelajari kalau gerak kuat itu gerakan itu dibagi dua ya, gerak kuat dan lemah. Jadi gerak kuat itu adalah gerakan yang dilakukan dengan kuat, sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan lemah lembut. Nah, gerak kuat dan gerak lemah ini juga bisa ya. Gerak kuat dan gerak lemah itu juga bisa kita ambil atau contoh gerakannya ya. Jadi contoh gerakan untuk gerakan lemah dan kuat itu bisa kita ambil dari gerakan aktivitas ya. Atau gerakan sehari-hari. Ya, jadi untuk gerakan kuat dan lemah itu bisa juga kita ambil dari gerakan aktivitas atau sehari-hari ya. Misalnya contoh gerakan sehari-hari itu apa? Contoh misalnya gerakan dalam bermain, kemudian gerakan mencuci piring, kemudian misalnya gerakan menyapu,
masih banyak lagi gerakan sehari-hari yang bisa kita gunakan ya. Nah, jadi nggak cuma gerakan yang umum pada tari yang bisa kita gunakan dalam gerak kuat dan lemah dalam tari, tapi gerak kuat dan lemah dalam tari pun itu bisa kita ambil dari gerakan aktivitas sehari-hari. Contoh misalnya tadi bermain, terus gerakan mencuci piring, kemudian ada gerakan menyapu, dan masih banyak lagi ya. Oke, baik, itu tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Selanjutnya kita akan bahas tentang selanjutnya kita akan bahas tentang unsur dalam gambar dekoratif. Ya. Tadi topik kita selanjutnya adalah unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Nah, sebelum kita bahas tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam gambar dekoratif, nah, kita harus tahu dulu gambar dekoratif itu apa. Ya. Gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk ya, bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Nah, itu pengertian dari gambar dekoratif. Gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah ya. Nah, gambar dekoratif ini biasanya ditemukan ya, pada karya seni rupa ya, karya seni rupa Nusantara. Nah, artinya ini lebih ke daerah Indonesia ya, lebih banyak. Nah, gambar dekoratif tersebut itu banyak ditemukan pada kain tradisional ya. Banyak ditemukan pada kain tradisional. Nah, contoh kain tradisional itu apa? Ada batik, terus ada ulos, dan masih banyak lagi ya. Contoh misalnya, nggak apa-apa kasih contoh lagi biar nggak bingung. Satu lagi misalnya ini kain tapis ya, atau misalnya contoh sarung itu ya, sarung. Nah, jadi biasanya gambar dekoratif itu sering kita temui pada kain tradisional seperti batik, ulos, kain tapis ataupun sarung, dan masih banyak lagi contohnya ya. Nah, gambar dekoratif ini juga biasanya terdapat pada guci atau vas bunga ya. Jadi bukan cuma terdapat pada kain tradisional, namun terdapat juga pada guci atau vas bunga ya. Pada umumnya pasti ada ya.
Nah, selanjutnya kita akan bahas unsur gambar dekoratif ya. Unsur-unsurnya adalah yang pertama itu adalah garis. Yang kedua itu bentuk. Yang ketiga itu warna. Ya. Jadi unsur-unsur dalam gambar dekoratif itu ada 3. Yang pertama itu garis, kemudian bentuk, kemudian ada warna. Ya. Sekarang contoh dari garis ya. Contoh untuk garis. Ini kita kasih jarak dulu. Nah, untuk contoh untuk garis itu ada contohnya, misalnya garis horizontal ya. Horizontal itu dia garis seperti ini ya. Ini garis horizontal. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lainnya, garis lengkung. Ya, ini garis lengkung. Kemudian ada lagi contoh misalnya ini garis zigzag. Ya. Kemudian ada lagi yang lain misalnya seperti ini. Ini disebut garis gelombang. Nah, jadi ini contoh-contoh garis ya. Ada garis horizontal, ada garis lengkung, ada zigzag, ada garis gelombang ya. Kemudian ada juga nanti contoh misalnya contoh lainnya ya, garis vertikal ya. Masih banyak lagi contoh dari garis. Nah, selanjutnya kita ke bentuk. Bentuk ini lebih ke arah motifnya ya. Jadi misalnya ada bentuk persegi panjang ya. Persegi panjang. Ada juga misalnya bentuknya kubus. Kemudian ada bentuk segitiga. Ya. Terus misalnya ada bentuk belah ketupat atau layang-layang ya. Ya, dan masih banyak lagi bentuknya. Nah, itu tadi ya. Jadi dalam unsur-unsur gambar dekoratif ada yang pertama tadi garis, contohnya garis horizontal, lengkung, zigzag, garis gelombang. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu bentuk, ada bentuk persegi panjang, ada kubus, segitiga, atau belah ketupat. Nah, selanjutnya kita ke warna ya. Yang terakhir kita ke unsur warna nomor 3. Nah, ya, warna ini ya, warna pasti kalian udah tahu ya, warna. Nah, warna ini dibagi atas 2 ya. Dibagi atas 2 jenis. Nah, yang pertama itu adalah warna primer. Ya. Jadi warna primer itu adalah warna dasar dari warna lainnya. Contohnya
merah, hitam, putih, ya. Kemudian ada lagi warna kuning atau biru. Nah, kemudian ada warna yang kedua, yaitu warna sekunder, yaitu adalah campuran dari warna-warna dasar, ya. Nah, contohnya itu maaf ya, ini salah tadi. Jadi untuk warna primer itu ada merah, hitam, dan putih. Sedangkan untuk warna sekunder bisa hijau, kemudian kuning, kemudian bisa ungu, kemudian coklat, atau biru juga boleh, ya. Nah, itu ya. Jadi warna primer tadi adalah warna dasar dari warna lainnya, contohnya merah, hitam, putih. Kemudian warna sekunder adalah campuran dari warna dasar sehingga menghasilkan warna baru, ya. Jadi campuran dari warna dasar itu menghasilkan warna baru. Contoh misalnya kita campurkan hitam dan putih, hasilnya adalah abu-abu, misalnya gitu, ya. Nah, ini tadi contohnya warna sekunder udah hijau, kuning, ungu, coklat, biru, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama adalah garis. Contohnya tadi ada banyak, garis horizontal, terus ada garis lengkung, ada garis zigzag, terus ada garis gelombang. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah bentuk. Ada bentuk persegi, panjang, ada bentuk kubus, ada bentuk layang-layang, ya, atau masih banyak lagi bentuk lainnya, segitiga, ya, masih banyak lagi. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah warna, yang dimana warna itu dibagi atas 2 jenis, yaitu warna primer dan sekunder. Warna primer itu adalah warna dasar dari warna lainnya, contoh misalnya merah, hitam, putih. Kemudian warna sekunder adalah campuran dari warna dasar, nah, sehingga menghasilkan warna yang baru. Itu contohnya ada hijau, kuning, ungu, coklat, biru, abu-abu, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung japri ke saya, ya.